Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa waktu, sehat, tak lupa nyawa, masih ada keimanan dan banyak lagi karunia-Nya. Maka tidak cukup hanya dengan mengungkap kalimat alhamdulillah, tapi kita manfaatkan kesempatan itu untuk bisa memperbaiki diri. Jamaah rahimakumullah, terlebih situasi bulan-bulan ini jelang tahun 2024, kita berharap mendapatkan pimpinan negeri ini yang soleh, yang baik. Kita tidak cukup hanya mengandalkan orang pinter, karena kalau tidak soleh, pinter pun buat apa? Kaya tapi tidak soleh, kekayaannya pun untuk apa? Dan banyak hal lainnya. Maka kuncinya itu memang kita berharap baik pimpinan di tingkat negara ini sampai kepada atasan kita, misalnya di kantor, kita berharap dapat atasan tidak hanya yang profesional tapi juga soleh, profesional, canggih, manajemennya bagus, tapi tidak soleh, itu juga rawan gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan siang ini saya ingin ngajak bersama merenungkan surah Ali Imran 113-114, gambaran tentang orang soleh. Bapak Ibu sendiri juga pasti berharap-harap dapat pasangan itu ya yang soleh. Bapak mengharapkan yang solihah, Ibu mengharapkan yang soleh. Punya anak pun yang diharapkan juga putra yang soleh dan solihah. Allah berfirman dalam ayat itu, laisu sawa min ahlil kitab ummatun qaimah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Bahkan dalam ayat ini sematan soleh itu tidak hanya untuk orang Islam, tapi non-Islam juga. Karena di dalam ayat ini tidak semuanya dipukul rata sama ahlul kitab. Di antara mereka juga ada orang-orang yang soleh. Siapakah mereka ini? Ummatun qaimah, orang-orang yang konsisten, tegak, alias terus menerus, yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi ciri wong soleh, orang soleh yang pertama ini, mereka senantiasa mau merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang tertuang di dalam kitabnya maupun yang tertuang di alam semesta. Semua ini ayat-ayat Allah. Yang membaca ayat-ayat Allah dalam kitabnya, dia alim terhadap hukum-hukum yang ditentukan Allah di dalamnya. Yang membaca ayat-ayat di alam semesta, dia menjadi paham dengan alam, lahir ilmu fisika, lahir antariksa, lahir biologi, lahir psikologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Artinya orang yang soleh itu ya harus punya komitmen terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya,
membaca ayat-ayat Allah. Tetapi goal akhirnya dia pandai, dia pinter, dia profesional, wahum yasjudun, tetap dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kepinteran yang dia dapat, jadi kiai ya tetap tawaduk, jadi ahli biologi ya tetap tawaduk, jadi ahli fisika ya tetap tawaduk, jadi ahli apa saja, karena yang dipelajari, yang diilmuni adalah ilmu Allah, maka menghantarkannya menjadi orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bawaan orang soleh itu ora kemaki, gitu. Tidak sombong, tidak angkuh, sekalipun ilmunya muncak, sekalipun mungkin alimnya itu ya tingkat puncak, tapi bawaannya tetap tawadu. Itu ciri yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ciri yang kedua dari orang soleh itu digambarkan di ayat berikut, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang soleh itu punya keyakinan yang kuat akan Allah dan hari akhir. Bukti kuatnya iman adanya Allah dan bukti yakin kuat akan hadirnya hari pembalasan itu sudah cukup buat orang soleh itu berbuat baik, tidak menunggu kebaikan yang dilakukan itu nanti dapat apresiasi atau tidak, karena dia yakin Allah tahu, dia yakin Allah berikan balasannya. Seperti halnya orang yang berpuasa itu, sekalipun tidak ada orang, dia sanggup menahan lapar, sekalipun makanannya banyak di sekitarnya. Dia tidak mau memakan semata-mata karena Allah tahu, maka dia punya keyakinan yang kuat akan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sampai akhir Ramadan dia lulus, tidak makan, tidak batal puasanya, tetapi di akhir puasa juga tidak dapat sertifikasi khusus, tidak dapat label tertentu, tidak dapat bonus apa-apa, tetap tenang karena dia yakin balasannya besok pada hari kiamat. Berarti ada keyakinan akan hari pembalasan. Oleh karena itu yang dilakukan ya pokoknya melakukan kebaikan, dipuji atau tidak, diapresiasi atau tidak oleh manusia, oleh sesama, diberikan tambahan tunjangan atau tidak, dan yang lainnya, dia tetap lakukan kebaikan dimanapun berada, di tempat kerjanya, di masyarakat. Itulah orang soleh, karena yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan semata-mata Allah wis ngerti, Allah pasti membalas kebaikan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Komitmen orang soleh itu yang baik lanjut dijalankan, yang tidak baik, yang mungkar dihentikan. Dimulai dari dirinya, barulah kemudian dia mengajak-ajak orang lain, menyerukan kebaikan, menghalangi orang berbuat mungkar. Maka ciri orang soleh itu orientasinya ya yang baik, yang buruk tidak akan dilakukan. Kalau dia melihat keburukan, dia berusaha untuk menghalangi keburukan itu terjadi. Yang hanya difikirkan adalah bagaimana kebaikan bisa menyebar, kebaikan bisa terus berjalan. Itulah orang soleh. Maka dia tidak diam, tapi dia berbuat sesuatu, minimal berbuat terhadap dirinya, kontrol terhadap dirinya. Sing apik tak lakoni, sing ora apik ora tak lakoni. Itu orang soleh. Kira-kira ini baik, saya lanjutkan. Kira-kira ini buruk, ya tidak saya lakukan. Itulah orang soleh. Tetapi puncaknya yang terakhir, ciri orang soleh itu wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam hal kebaikan. Tidak semata-mata melakukan kebaikan, tetapi bersegera. Maka semangat orang soleh itu semangat terdepan dalam hal kebaikan. Ada yang tidak beres, dia tidak perlu mengajak orang lain
apalagi baru mau melakukan kalau orang lain sudah melakukan. Tapi kalau bisa saya yang menjadi motor, saya yang menjadi awal. Ini ada yang tidak beres dengan kamar mandi masjid kotor. Tidak perlu menunjuk orang atau kira-kira kok saya ada waktu saya bersihkan. Nah, ini namanya wayusari'una fil khairat. Mumpung ada lahan kebaikan, belum ada yang memegang, belum ada yang menyentuh, saya harus yang terdepan. Hal sepele, hal kecil, tapi kita menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Itulah watak orang soleh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menjadi orang soleh ya sebenarnya gampang-gampang susah. Tetapi kalau kita sendiri berkomitmen untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh, insya Allah 4 ciri ini tadi bisa kita lakukan. Sekalipun ini tadi ayatnya ditujukan kepada orang-orang yang non muslim waktu itu, jangan dipukul rata, tidak semuanya bejat. Tapi ada orang-orang yang tetap soleh, yaitu mereka yang senantiasa membaca ayat-ayat sucinya, yang mengimani Injil ya kepada Injil, yang mengimani Tauratnya dulu membaca Tauratnya, tapi mereka juga tetap membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, tapi mereka tetap tawadu. Dan orang-orang yang ahli atau berilmu dan tawadu inilah yang disebut dalam surah Fatir itu ulama. Orang yang alim, orang yang tahu tapi sekaligus diikuti dengan sikap tawadu. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Hanyalah hamba Allah yang disebut ulama itu yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita tempatkan diri kita mudah-mudahan termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Selain terus belajar dan menghantar kita menjadi orang yang pintar, tapi jaga ketawaduan. Yang kedua, kita kuatkan keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Kebaikan yang kita lakukan pasti Allah balas, karena tidak ada yang luput darinya. Dan kita yakin ada hari pembalasan saatnya, kalaupun saat ini belum diberikan balasan yang sesuai angan-angan kita misalnya, tapi insya Allah Allah balas. Yang ketiga, mari kita lakukan yang baik, dilakukan, syukur, jangan ketinggalan dari yang lain. Wa yusari'una fil khairat. Nah, mudah-mudahan renungan 2 ayat ini bisa memberikan dorongan kita esok hari dan seterusnya menjadi lebih baik. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.